Baik, dengan ini kami persilahkan Ustadz Ilham untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Baik, nonton sepertinya Ustadz Ilham masih mempersiapkan, mengkondisikan. Nah itu teman-teman ya, kita sudah membahas tadi tentang beberapa program di Dompet Duafa. Nah bagi teman-teman yang mau berdonasi silakan. Berapapun yang teman-teman donasikan, insya Allah akan menjadi penyambung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini di Dompet Duafa. Dan insya Allah bagi teman-teman yang menyalurkan dana zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, kita akan salurkan kepada orang yang tepat sasaran untuk menerimanya. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah sudah terdengar jelas suara saya Ustaz di sana. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung, saya akan mute dan kita akan dengarkan penyampaian materi dari Ustadz Ilham mengenai materi pada malam hari ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta kajian tafsir yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang keempat ya dari kajian kita, dan insya Allah kita akan membahas satu kisah yang ada di dalam juz yang keempat, sudah pernah kita angkat sebelumnya ya, yang pada malam yang kemarin ya, karena satu dan lain hal tidak bisa kita tuntaskan pembahasannya, tapi secara garis besar sebenarnya sudah kita sampaikan, maksudnya sudah ada di sana ya, bahwasanya dalam keluarga Imran itu di sana ada keutamaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari anak yang dilahirkan oleh istri Imran inilah kemudian lahir ya seorang nabi ya sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salam ya, yang tentu
akan nanti mungkin ke depan ada kisah-kisah yang berkaitan dengan itu, ya insya Allah kita akan singgung kembali kalau kita bertemu atau menjumpai kisah yang berkaitan dengan keluarga Maryam atau Isa alaihissalam sendiri. Malam ini kita akan bahas satu uh, kisah dan kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari kisah itu tentang peristiwa perang Badar dan perang Uhud. Ya. Jadi di dalam surat Ali Imran, jadi kita masih di surah Ali Imran ini di juz yang keempat ini, ya di sana ada di beberapa ayat ya, jadi tidak hanya di ayat yang akan kita bahas, tapi ada beberapa ayat yang lain ya, dia agak terpencar-pencar pembahasan tentang perang yang pernah dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dua perang yang sangat terkenal di awal Islam, yaitu perang Badar dan perang di surat Al-Anfal juga, ya. Yang akan kita bahas pada malam hari ini para peserta yang berbahagia adalah surat Al-Imran ayat 121, insyaallah 121 sampai 126 ya, 126 atau 127 nanti insyaallah kita lihat bagaimana waktu yang tersedia. Sebagai pengantar ya, saya ingin menyampaikan bahwa perang Badar ya itu terjadi pada tahun kedua ya, setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, perang Badar itu ada dua, ada perang Badar Sugra dan ada perang Badar Kubra. Ya. Dan tentu dua-duanya di umat Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa ya pada saat itu ya, walaupun jumlahnya sangat tidak sebanding antara pasukan umat. Halo, Assalamualaikum. Baik, teman-teman. Sepertinya video Ustadz terjeda. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Ustadz ya kembali normal jaringannya. Hari ini kita akan membahas tentang Perang Badar. Namun kita menunggu Ustadz dulu, semoga jaringan di sana atau masalah yang dihadapi cepat kelar dan bisa lancar lagi dalam menyampaikan pembahasan pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Rahman. Ya Ustadz. Halo, peserta Halo. yang lain apa mendengar suara saya? Terdengar Ustadz, sudah terdengar. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang belum mendengar suaranya Ustadz, silahkan ditulis di kolom chat ya. Sepertinya sudah terdengar Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah bagus Ustadz.
Baik teman-teman, sepertinya jaringannya Ustadz lagi keluar lagi. Kita menunggu dulu. Nah inilah teknologi ya teman-teman. Kita harus bersabar. Muncul tenggelam dari Ustadz Reski, muncul tenggelam Ki Ustadz. Semoga dimudahkan. Gitu. Baik, teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar jelas. Semoga ketika Ustadz join lagi, itu lebih baik lagi suaranya. Oh. Ya, mungkin karena jaringan dan akses juga. Sekedar informasi teman-teman, Ustadz Ilham lagi berada di Bulukumba bersama dengan keluarga dan menikmati Ramadan di awal-awal Ramadan ya tentunya. Nah, bagi teman-teman juga yang sudah bergabung dengan keluarga, tetap stay di rumah. Dan bagi teman-teman yang masih bekerja dan beraktivitas di Kota Makassar agar tetap hati-hati, jaga kesehatan karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan tertular oleh COVID-19 ini dan tetap safety, tetap jaga kesehatan sehingga kita juga menjadi orang-orang yang terus aktif untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Oke, dari teman-teman yang lain, dari Guru Epi terdengar, dan juga mudah-mudahan terdengar jelas ya, dan kita menunggu Ustadz untuk masuk lagi. Saya juga. Oke. Mohon bersabar ya teman-teman. Dari siapa nih? ZR mungkin bisa diganti kajiannya menggunakan aplikasi WA aja karena setiap malam seperti ini. Baik, terima kasih atas sarannya teman-teman, Bapak Ibu. Nanti kita akan taktisi bagaimana caranya supaya kajian kedepannya berjalan dengan lancar insya Allah. Ini malam kedua ya teman-teman kita kayak gini. Nah, sambil menunggu Ustadz, teman-teman seperti sampaikan bahwa di besok hari kita akan ada kegiatan Humanity Talk namanya, bincang-bincang tentang kemanusiaan.
kita akan menghadirkan satu pemateri yang akan berbicara tentang COVID-19 ini. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung kembali di kelas malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Ustaz? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka saya unmute dulu supaya terdengar yang lain. Ustaz, suara saya terdengar Ustaz? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ustadz masih mute tadi ya. Unmute dulu. Dan sepertinya Ustadz keluar lagi teman-teman. Nah, kembali menyampaikan tadi ya sambil menunggu Ustadz, insya Allah akan di ini. Besok itu kita akan ada info tentang Humanitalk ya. Besok kita akan ada bincang-bincang tentang COVID-19. Nah, yang jadi pembicara itu adalah Ismi Novia, adalah Ketua Pengurus dan Co-founder Gerakan Kerelawanan Internasional. Nah, ini kita akan berbicara tentang kemanusiaan atau sosial. Jadi, bagi yang mau bergabung boleh besok di jam 1 siang. Ini adalah sifatnya free teman-teman, jadi yang mau bergabung boleh silahkan lihat di Instagramnya Dompet Duafa tentang proses dan kapan dan bagaimana pendaftaran untuk masuk di kelas Humanitalk besok jam 1 siang. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suara saya terdengar Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, silakan bisa dilanjut Ustaz kalau udah ini. Iya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf ya karena kendala teknis yang tentu saja tidak kita inginkan sama-sama, tapi itulah yang terjadi. Ya, memang kadang-kadang kebaikan itu tantangannya dan cobaannya banyak. Ya. Baik, kita lanjut tadi ya. Tadi sempat dibahas bahwa Perang Badar ini adalah perang yang besar, ya, bahkan perang pertama yang terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya setelah beliau hijrah, dan pada saat itu umat Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa, dan itu terjadi pada tahun kedua persis pada bulan suci Ramadan, ya. Jadi bulan suci Ramadan itu perang Badar Al-Kubra terjadi ya di sana. Kenapa disebut Badar? Karena kejadiannya itu di satu padang atau tempat yang bernama Badr ya, di luar kota Madinah. Iya. Para peserta kajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya telah mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang di perang Badar ya, tahun kedua Hijriah itu, lalu pada tahun berikutnya ya, tahun ketiga Hijriah itu terjadi lagi perang, dan jumlah musuh ketika itu sudah semakin banyak. Umat Islam juga bertambah, tapi kaum kafir Quraisy juga semakin banyak ya.
Itu perang Uhud ya, perang Uhud. Nah, kita coba lihat ayat yang menjelaskan itu di surat Al-Imran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Ya. Ketika engkau Muhammad meninggalkan keluargamu ke pos orang-orang beriman, ya, maqa'ida lil qital, jadi tempat atau pos-pos yang disiapkan orang beriman untuk berperang ketika itu, ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Maksudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mulai menyiapkan pasukannya untuk memimpin pasukan untuk berperang ketika itu, ya. Ini ceritanya ini ketika sudah selesai perang Badar, masuk ke tahun ketiga, ya, perang Uhud, ya. Nah, ayat berikutnya menjelaskan, izhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika ada dua golongan dari umat Islam ketika itu, ya, dua golongan ini yang dimaksud adalah dua suku besar yang bergabung di atau dua kabilah besar yang bergabung dengan umat Islam, ya, pada masa Nabi ketika itu, yang masuk dalam pasukan Nabi itu antafshala, mereka berniat mundur, ya, berniat pulang, tidak ingin melanjutkan peperangan ketika itu. Padahal sebentar lagi perang akan dilakukan, ya. Tapi tiba-tiba karena mungkin mereka berangkat karena keterpaksaan, mereka tidak ikhlas dalam berjuang, akhirnya begitu melihat pasukan yang sangat banyak, ya, maka mereka tiba-tiba ingin mengundurkan diri, ya. Wallahu waliyuhuma, padahal sesungguhnya Allah lah yang akan menjadi penolong mereka. Allah yang akan melindungi mereka. Tapi mereka tidak menyadari itu, ya. Yang dia lihat adalah pasukan musuh lebih banyak di depan, lalu kemudian merasa bahwa mereka lebih lengkap, kami ini kurang, persenjataan tidak lengkap, akhirnya memilih untuk ingin kembali saja, ya, ke kota Madinah, tidak mau melanjutkan peperangan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Padahal seharusnya orang beriman itu kalau dia menyatakan dirinya beriman, falyatawakkal, hendaklah dia bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya ketika dalam ayat yang lain disebutkan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya azam, sudah punya niat yang kuat, ya, maka sudah jangan takut, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sudah ada usaha, sudah ada doa, ya. Ketika mereka sudah mengumpulkan pasukan, sudah ada perbekalan walaupun sedikit, itu sudah ada usaha. Maka selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu yang mereka lakukan. Tapi karena di antara pasukan umat Islam ketika itu banyak yang disusupi oleh orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, dan inilah yang kemudian menyebarkan berita-berita yang membuat semangat umat Islam itu turun pada saat itu, ya. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, umat Islam ketika itu. Walaqad nasarakumullahu bi Badr wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya. Ingat bahwa Allah sungguh nasarakum, ya. Allah sudah menolong kalian. Bi Badrin, pada perang Badar, perang sebelumnya, tahun sebelumnya. Wa antum azillah, dan saat itu kalian jauh lebih sedikit jumlahnya dibanding sekarang. Jadi mereka lupa bahwa tahun sebelumnya mereka juga berperang dengan pasukan yang kurang lebih sama, ya, dengan mereka, walaupun jumlahnya saat ini lebih banyak. Tapi pada saat itu Allah menolong mereka. Allah menolong umat Islam ketika itu. Nasarakumullahu, Allah menolong kalian. Ya. Jadi ingat, yang lalu kita sudah bahas, ya, pada kisah Talut, ya, dan juga Jalut, bahwa tidak ada yang menentukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, dan masalah menang, sukses atau tidak bukan pada banyaknya persiapan, bukan pada banyaknya pasukan, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu yang selalu diingat, ya. Bagian kita adalah berusaha, ya. Bagian kita adalah
ikhtiar, melengkapi dan menyempurnakan tawakal dengan ikhtiar, ya, doa dan ikhtiar. Setelah itu berserah diri kepada Allah, Allah akan menolong ya orang-orang yang beriman. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur kepadanya. Jadi diingatkan oleh Allah ya kepada pasukan Nabi ketika itu yang mau mundur tadi, bahwa ingat ya, tahun lalu kalian juga kurang jumlahnya, ya, malah lebih kurang dibanding sekarang, tapi Allah menolong. Maka seharusnya ya semangat itu dibawa sampai sekarang. Jangan sampai ada yang memundur. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena banyak yang disusupi oleh orang-orang munafik, lalu kemudian inilah yang mempengaruhi pasukan yang lain yang imannya tidak kuat, akhirnya mau mundur ya. Dan memang banyak yang mundur ketika itu. Ya. Baik. Ayat berikutnya mengatakan, Istaqulu lil mu'minin ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Ya. Tidakkah cukup ya ketika kamu berkata kepada orang beriman, ya, wahai Muhammad, tidakkah kamu pernah berkata kepada orang beriman, ala yakfiyakum, tidakkah cukup bagi kalian, ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin, bahwa Allah menolong kalian, ya. Allah memberikan bantuan dengan berapa? 3.000 malaikat yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada perang Badar, ya. Jadi pertolongan Allah yang dimaksud ya, pada ayat sebelumnya tadi itu pada perang Badar adalah Allah menurunkan malaikat yang berperang bersama dengan umat Islam melawan musuh ketika itu. Ya. Jadi ya artinya bisa dibayangkan bagaimana kalau malaikat yang ikut berperang. Malaikat tidak terlihat, ya, tapi kemudian dia berperang bersama orang-orang Muslim ketika itu, umat Islam berperang melawan musuhnya, dan itulah yang menjadi di antara sebab ya pertolongan Allah sehingga mendapatkan kemenangan. Ya, makanya di ayat berikutnya Nabi mengatakan, bala in tasbiru wa tattaqu. Ya, sesungguhnya jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati wasawimin, ya. Kalau kalian sabar ya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takut. Lalu kemudian anggaplah tiba-tiba ada pasukan musuh yang menyerang. Min fawrihim, tiba-tiba datang, ya. Maka jangan khawatir. Yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati wasawimin. Kalau tadi 3.000 yang Allah turunkan, maka tidak mustahil Allah akan menambah lagi. Kalau tiba-tiba mereka menyerang, lalu kemudian kami tidak siap, yang akan 3.000, Allah akan menambah lagi menjadi 5.000 malaikat yang akan bersama dengan kalian berperang. Kalau pasukan malaikat yang sudah turun tangan, maka insya Allah tidak ada yang bisa melawan. Dan itulah yang terjadi. Umat Islam mendapatkan kemenangan di perang Badar, lalu kemudian terjadi juga pada perang Uhud, ya. Perang Uhud juga mendapatkan kemenangan di awal, ya. Tapi kemudian, nah ini ada hikmah besar selain hikmah yang pertama tadi, bahwa tekad harus ada, kemudian usaha harus ada, doa harus ada, setelahnya tawakal, serahkan kepada Allah apapun usaha kita, ya. Maka yang kedua ini pelajaran yang diambil ketika perang Uhud adalah umat Islam di awal sudah mendapatkan kemenangan, ya. Nabi mengatakan bahwa ada sekelompok ar-rumah. Rumah ini para tukang panah, ya, para pemanah. Jangan tinggalkan bukit, ya, ada di Uhud, ada bukit rumah namanya di situ, para pemanah Nabi menempatkan di situ, ya, khusus. Apapun yang terjadi, ini pesan Nabi. Apapun yang terjadi di bawah, ya, di lembah, jangan pernah meninggalkan pos. Jangan pernah meninggalkan pos. Karena ini vital di sini, ya. Tapi yang terjadi adalah ketika umat Islam sudah nampak kemenangan, ya, kaum musyrikin kafir Quraisy ketika itu sudah lari, ya, lari meninggalkan Uhud, lalu kemudian meninggalkan perbekalan, meninggalkan banyak rampasan perang, ya. Nah, umat Islam, ya, pasukan ketika itu yang di bawah, yang di lembah, ketika sudah melihat musuh lari,
Mereka ingin mengambil rampasan perang. Nah, lihat, yang di atas tergoda, ya. Pasukan pemanah melihat di bawah, wah, kehabisan ini. Kita kalau tidak ikut bergabung dengan mereka, kita bisa bisa tidak mendapatkan apa-apa ini. Ya, mereka lupa dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan bukit apapun yang terjadi. Tapi mereka lupa. Akhirnya mereka turun, ya, ingin mengambil harta rampasan. Ya, ingat, dia sudah lalai meninggalkan wasiat atau pesan Nabi SAW. Maka pada saat itulah ketika pasukan kafir Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, melihat bahwa pos utama, ya, yang vital bagi umat Islam itu sudah tidak ada orangnya, ya, pemanah sudah tidak ada di situ, maka dia berputar. Tadinya sudah lari, berputar lagi mengelilingi itu, dan dia yang menguasai di atas. Menempatkan pasukan pemanah dari atas dipanah ke bawah, dan ketika itu umat Islam tidak siap. Mereka sedang istilahnya dalam tanda kutip berebutan mengambil harta rampasan. Ya, ingat, harta rampasan ini materi duniawi. Ya, ketika sudah kita berebut materi duniawi, kita sudah Ustadz, mohon maaf Ustadz, suaranya ndak kedengaran Ustadz. putus lagi. Silakan Ustadz. Iya, mohon maaf. Iya, peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah, saya lanjutkan kembali, ya, tadi sempat jaringan tidak stabil kembali, bahwa ketika umat Islam sudah berebutan, ya, pasukan Muslim ketika itu sudah berebutan materi, ya, harta rampasan, ya, maka pada saat itulah, ya, lihat, harta rampasan ini dunia. Ketika kita ini sudah berebut dunia, maka potensi untuk lupa dengan syariat, dengan ajaran agama, dengan pesan Allah, dengan pesan Rasul itu sangat besar. Dan pada saat itu kita tergoda, maka musuh akan mudah menyerang kita. Ya. Musuh kita bukan hanya manusia, musuh kita ada setan yang tidak pernah diam, selalu ingin menggoda kita. Dan itulah yang terjadi, ya, pada saat umat Islam sudah mulai meraih kemenangan di awal, ya, pada peperangan Uhud, tapi kemudian mereka kembali kalah. Kenapa? Karena sebagian pasukan musuh, pasukan umat Islam ketika itu, mohon maaf, itu tergoda dengan dengan harta benda duniawi, ya. Nah, inilah para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hikmah yang perlu kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kisah ini di perang Badar dan perang Uhud, bahwasanya jangan pernah berputus asa melihat kemampuan kita. Mungkin kita memang kurang banyak, mungkin kita kurang lengkap, tapi ingat, ada Allah yang maha melengkapi, ada Allah yang maha memberikan pertolongan kepada kita. Tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah menyempurnakan tawakal, berdoa, berikhtiar. Ya. Kalau kita sebagai pengusaha, tugas kita adalah berusaha, berdoa. Ya. Jangan lupa itu, dan Allah yang akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan jangan pernah melihat harta kita banyak, ya, karena berapapun harta yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekejap Allah akan ambil. Tapi kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menambahkan, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, sehingga harta itu, amanah itu, jabatan itu, dan sebagainya akan memberikan ketenangan batin kepada kita insya Allah. Kapan? Ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang kita miliki, jangan jadikan di hati, ya, di tangan, ya. Supaya apa? Kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan, ya. Itu, ya. Dan juga pelajaran yang lain, bahwa kita sebagai umat Islam jangan sampai mau terpengaruh dengan persoalan-persoalan yang duniawi. Boleh kita bekerja, ya, untuk mendapatkan dunia, boleh. Itu wajib, karena ada tanggungan yang harus kita hidupi. Tapi
Jangan sampai itu yang menjadi orientasi kita. Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang menjadikan orientasi utamanya dalam berusaha, dalam bekerja adalah dunia, ya, maka dunia akan menghinakan dirinya. Tapi siapa yang menjadikan orientasinya dalam berusaha adalah akhirat, bukan dunia, tapi akhirat, ya, maka Allah akan memudahkan urusan dunianya. Ya. Allah akan mencukupi urusan dunianya. Maka dalam bekerja, dalam mengajar, apapun profesi kita, ayo, akhirat yang menjadi tujuan, Allah akan membereskan, mencukupi untuk kehidupan kita di dunia, insya Allah. Saya kira itu sebagai pelajaran, hikmah yang bisa kita petik, dan insya Allah kita bisa mendapatkan pelajaran dan berkah pada pelajaran kita pada malam ini. Saya kira demikian untuk materi kita malam ini, ya. Mungkin ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Rahman, moderator kita. Oke. Syukran Ustaz atas materinya, menarik sekali pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Nah, bagi yang punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bantu bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz pada kesempatan kali ini. Nah, baik Ustadz, sudah ada satu masuk nih pertanyaan secara privasi. Bertanya Ustadz, apakah kondisi sekarang ini perang melawan virus bisa dikategorikan sebagai perang Badar gitu Ustadz? Iya, itu juga perang ya, ini juga perang ya, tapi tentu berbeda kondisinya ya, berbeda kondisinya. Karena setiap situasi punya tokoh sendiri, punya momen sendiri ya, dan tentu berbeda. Tapi bahwa ini perang bisa dikatakan iya, karena di mana-mana kita mengatakan ada fight ya, melawan virus ini ya. Nah, kalau dianggap ini sebuah perang juga ya, anggaplah bahwa seorang pasukan itu, seorang prajurit itu harus taat pemimpinnya. Ya, harus taat pemimpinnya. Nah, kita di masa seperti sekarang ini, masyarakat ini anggaplah ini adalah bawahan. Ya. Kita ini semua ini adalah pasukan. Ya. Pemimpin kita sudah mengatakan, ya, jaga jarak. Ya. Pemimpin kita menghindari kerumunan. Ya. Jangan ada keramaian. Pemimpin sudah mengatakan bahwa di rumah saja dulu. Ya. Bekerja di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, maka ikuti saja itu. Ini untuk kemaslahatan kita semua, insya Allah. Ya, kalau mau dihubung-hubungkan antara yang tadi kita jelaskan dengan ini, mungkin di situ titiknya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukran Ustaz. Nah, bagi teman-teman yang lain yang punya pertanyaan, silahkan ditulis. Ini dari Pak Rahmat. Masya Allah, pesannya kena sekali dengan kondisi kita sekarang ini. Karena di mana-mana banyak orang menumpuk harta dengan jalan yang tidak halal. Sementara kita dalam keadaan memerangi virus gitu, Ustaz. Nah, kondisi seperti ini, Ustaz, hukum yang mengenai orang-orang yang menumpuk harta di dalam kondisi wabah misalnya, Ustaz, itu seperti apa? Iya, kalau dalam Al-Quran, ya, tidak ada kaitannya secara langsung dengan wabah atau tidak ada wabah ya, tapi memang dibenci orang yang menumpuk hartanya, ya. Jadi siapapun yang menumpuk harta itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci untuk memperkaya dirinya. Kenapa? Karena dalam harta kita itu ya, hakun lis-sa'ili wal mahrum. Ada haknya orang yang minta-minta dan orang yang tidak punya apa-apa. Dalam harta kita itu Allah titipkan. Jadi bisa jadi dalam harta kita itu ada milik orang lain. Milik orang lain. Cuma dititipkan melalui kita. Maka kalau kita menahan punya orang, maka berarti kita mengambil hak orang lain secara tidak halal. Maka bisa jadi diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak bisa jadi ada kaitannya dengan persoalan wabah atau tidak, yang jelas bahwa orang yang menumpuk harta ya dan tidak mengeluarkan hartanya itu, apalagi yang wajib yaitu zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dalam Al-Qur'an disebutkan itu akan dijadikan hartanya itu dijadikan sebagai setrika di hari kemudian ya, dan kemudian digosokkan di badannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita boleh berusaha menjadi orang kaya raya, boleh, tidak dilarang dalam agama, tapi ingat dalam kekayaan kita ada hak yang harus kita keluarkan. Ya.
pada orang lain. Oke, syukran Ustaz. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang lain. Masih ada lagi nih yang masuk Ustaz dari Bu Suhena Nasir. Ustadz, apa perbedaan menumpukan harta dengan menabung sebenarnya, Ustadz? Ya, bisa disebut sama, bisa juga berbeda, ya. Maksudnya begini, orang yang menumpukan harta bisa jadi melalui dengan cara menabung, ya, menabung. Jadi, tapi bisa jadi berbeda. Kenapa? Tergantung niatnya. Kalau dia menumpukan harta, menumpuk saja terus, tapi lupa bahwa di sana ada hak orang lain, ya. Dia lupa bayar zakat, ya. Dia lupa keluarkan hak orang lain dari harta yang dia miliki, maka itu yang keliru. Tapi kalau dia menabung, ya, dia nabung tapi tidak lupa bahwa dari tabungan yang dia simpan itu ada harta, dia tetap keluarkan zakatnya setiap tahun, ya, dia infakkan misalnya, maka insya Allah itu tidak masalah, ya. Yang dicela oleh agama, yang dilarang itu adalah menumpukan harta dan lupa bahwa di sana ada hak fakir miskin, ada hak kaum duafa, ada hak anak yatim yang harus kita berikan, ya. Maka itu yang dilarang dalam agama kita, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, Ustadz, keren. Ustadz, ini ada masuk dari secara privasi juga. Ustadz, bagaimana dengan orang yang menafsirkan tentang ayat ini bahwa pada saat itu bukan malaikat langsung yang turun dalam menolong umat muslim pada saat itu, melainkan yang turun tapi hanya sebagai kabar gembira dari Allah bagi orang-orang beriman sehingga mereka semangat dan berani dalam menghadapi musuh gitu, Ustaz. Iya, ada yang berpendapat demikian, ya, bahwa sebenarnya kalimat dalam Al-Quran itu, dalam ayat itu menyebutkan bahwa ada bantuan, ada malaikat, itu hanya untuk memompa semangat saja, memberi motivasi, ya. Coba kalau misalnya kita sedikit, tapi kemudian disampaikan, jalan dulu, ya, sebentar akan banyak orang yang akan bantu di sana itu insya Allah. Nah kan kita semangat karena tahu akan dibantu orang. Tapi dalam riwayat-riwayat yang ada yang sahih itu dijelaskan, ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi melihat langsung, ya, bahwa ketika kami berperang itu ada bayangan-bayangan yang berkelebat di samping kami, ya. Jadi sepertinya ketika kami memanah atau menyabetkan itu pedang yang ini sepertinya jauh tidak sampai, tapi tidak tahu kenapa bisa sampai kepada musuh. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada malaikat yang turun, ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa atau pendapat yang mengatakan bahwa hanya untuk memberikan semangat itu tidak, itu satu sisi, ya, betul untuk memberikan semangat, tapi di sisi lain memang bantuan Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Ayatnya jelas mengatakan munzalin, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang pun banyak, jadi bukan hanya masa lalu. Sekarang sering dalam cerita-cerita kalau atau kisah-kisah orang yang berjihad di jalan Allah, kita kadang-kadang tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Kalau Allah mengatakan ingin menolong, pasti akan ditolong. Ya, Islam. Ya. Allah alam. Baik, teman-teman, kita sudah berada di pukul 21:23 malam hari ini. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dan berbicara tentang menginfakkan harta, Bapak Ibu, teman-teman semua, Dompet Duafa juga memfasilitasi itu bagi Bapak Ibu yang mau mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, boleh juga melalui Dompet Duafa. Bisa karena kita dalam keadaan wabah sekarang COVID-19 boleh melalui transfer dan juga kita ada jemput zakat juga dari Dompet Duafa gitu. Nah, baik kalau sudah tidak ada lagi dari Bapak Ibu sekalian pertanyaan, itu menandakan bahwa pertemuan kita pada malam hari ini sudah sampai di akhir dan insya Allah kita akan bertemu lagi di besok di jam yang sama. Dan Ustadz sebagai penutup malam ini ada closing statement, silahkan Ustadz. Iya, sebagai kesimpulan dari semua yang kita sampaikan tadi, dan kebetulan tadi kita menyinggung tentang bagaimana harta itu bisa mempengaruhi kita dalam kehidupan di dunia ini, dan karena itu sebaiknya kita
salurkan kepada saudara-saudara kita yang memang haknya untuk itu. Nah, ini yang ingin ada satu titik ya. Tadi Pak Rahman sudah menyampaikan bahwa dalam keadaan wabah seperti ini ya, maka memang sebaiknya penyaluran zakat, infak dan sedekah kita itu melalui lembaga ya. Itu melalui lembaga-lembaga. Kenapa? Karena lembaga seperti Dompet Duafa ini insya Allah mereka punya program-program ya, dan mereka sudah ada pemetaan wilayah yang mana yang memang memerlukan untuk itu. Nah, sementara kalau kita sendiri yang langsung, sekarang terbatas, tidak bisa. Bulan suci Ramadan ini bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak memberi, tapi terbatas ya. Maka lebih baik adalah melalui sistem berikan ke lembaga, melalui rekening lembaga. Dompet Duafa adalah salah satu di antara beberapa lembaga yang ada di Indonesia ini yang insya Allah amanah bisa menyampaikan harta milik umat Islam dan diberikan kepada memang yang berhak. Ya. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi pembahasan tentang juz keempat, dan insya Allah kita akan lanjutkan besok di jam yang sama. Kita akan melanjutkan ke pembahasan di juz kelima. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas? Bagi yang membaca Al-Quran nih, yang menargetkan 1 juz 1 hari, boleh dibaca-baca di esok hari dan melihat kira-kira apa yang akan kita bahas, dan malamnya kita akan tafsirkan bersama dengan Ustadz Ilham apa kisah-kisah yang kita temui di juz kelima nantinya. Nah, dari kami, karena waktu kita sudah cukup, sudah mendekati sesi akhir, kami dari Dompet Duafa Ustadz mewakili pimpinan cabang dan seluruh amil yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, dan juga kami mengucapkan permohonan maaf ketika ada masalah-masalah, ada salah kata di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari kami, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.